Halo Sobat Aliansi, jumpa lagi dengan saya Teguh dari Akademi Aliansi Koin. Hari ini Sabtu 27 Februari sekitar pukul 3 sore ya. Baru saja hujan deras. Dan tadi siang kita juga sudah menyelesaikan bubble talk ya tentang grid trading di Binance. Nanti videonya bisa teman-teman ikuti juga. Seperti biasa kita akan analisa mingguan BTC. Namun sebelum masuk ke sana, saya ingin mengingatkan teman-teman, mumpung masih promo gitu ya. Jadi kelas akademi di mana teman-teman bisa belajar tentang blockchain, cryptocurrency, bagaimana trading yang baik dan benar gitu ya, baik di market spot maupun derivatif. Nah, tentunya di sini karena harganya promo, harganya spesial sekali. Jadi harga promo ini 9 juta untuk 2 orang. Atau jika teman-teman masih mahasiswa, mahasiswi, pelajar gitu ya, yang masih punya kartu pelajar atau kartu mahasiswa tentu saja, maka harganya hanya 7,2 untuk 2 orang. Oke. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini mumpung masih ada promo. Teman-teman bisa belajar, bisa memahami cryptocurrency apa sih yang bagus untuk diinvestasi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu ya, atau yang ditradingkan baik trading secara spot maupun derivatif. Kita akan ajarkan itu semuanya secara detail. Plus teman-teman kalau nanti kita juga mengadakan kelas-kelas tambahan, itu semuanya sudah include free gitu ya, jadi teman-teman sudah nggak perlu bayar lagi. Oke. Kita kembali ke market BTC. Di sini kita punya daily chart ya untuk BTC USDT. Setelah beberapa hari yang lalu, hari Senin dan Selasa, kita mendapati Bloody Monday, hari di mana market BTC-nya longsor habis-habisan, anjlok dari 57.000 lebih, 88.000 ya, 58.000 lebih hingga ke 46-47an gitu ya. 45 ini kalau di sini di chartnya spot OKX gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana untuk 7 hari ke depan? Dalam analisa saya, seharusnya ini sudah koreksi yang cukup gitu ya, dalam artian kalau memang dia bisa melanjutkan untuk menembus batas di 50 ribuan, maka dia bisa akan kembali untuk menguji batas di 57 ribunya gitu ya. Jadi ini koreksi yang memang cukup dalam, dan kalau sempat ada yang nanya, Pak, apakah koreksi ini normal? Ya, normal sekali, karena kemarin kenaikannya itu cukup tidak normal, dan sekarang setelah dikoreksi ini menjadi kembali normal. Artinya kita bisa mengharapkan dia untuk rebound kembali ke angka minimal 50 sampai 55 ribu. Nah, bagaimana jika ternyata nggak mampu nih Pak, ternyata nggak tembus nih gitu ya. Prediksinya seperti apa? Nah, prediksi saya untuk batas bawahnya, saya masih mengatakan dia ada di zona 40.000 sampai 45 sampai 40.000 maksud saya. Gitu ya. Jadi di sini 45 maksudnya, di sini 40.000. Nah, pergerakannya harusnya tidak jauh dari area ini. Oke. Jadi kalau ditanya pendapat saya, 55% dia akan bermain di area atas, dan 45% baru dia akan main di area bawah ini tadi, 45.000 sampai 40.000 gitu ya. Kok bisa pakai prediksi seperti itu, kenapa Pak gitu ya? Ini kalau kita lihat ada banyak sekali dorongan dari bawah gitu ya, jadi ekornya, sumbu-sumbunya di bawah ini cukup banyak. Ini menandakan sebenarnya market juga rejection untuk harga yang lebih rendah lagi di bawah current price gitu. Makanya saya cukup optimis bahwa ini akan bisa untuk menjadi
dorongan untuk dia rebound gitu ya, setidaknya 50-55 ribu. Apakah mungkin Pak kalau kemudian dia seperti yang analisa yang Bapak sampaikan sebelumnya, dia benar-benar bisa naik tembus ini ke 60, 68, 70, 100 ribu gitu ya? Sepertinya akan lebih sulit. Lebih sulit dalam artian tidak dalam minggu ini. Oke. Kenapa? Karena untuk rentang mingguan, kalau kemudian kita tiba-tiba mengatakan bahwa dia tiba-tiba ada di angka 70 ribu dalam seminggu ini katakan, ya siap-siap aja kemungkinan untuk jatuh berikutnya akan cukup dalam juga gitu ya. Karena itu prediksi saya dia hanya akan bermain di area 50-55 ribu, atau kalau dia bermain di bawah maka dia akan bermain di angka 45 sampai 40 ribu dengan kemungkinan yang tentu saja lebih kecil ya daripada yang area atas ini tadi. Itu prediksi kita untuk 7 hari ke depan. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga analisa ini berguna untuk membantu teman-teman yang ingin berinvestasi. Jadi kalau ditanya apakah ini waktu yang sudah cukup oke untuk kita buyback Bitcoin, saya katakan sudah boleh buyback. Tapi sekali lagi jangan dimasukkan semua karena kemungkinan untuk koreksi itu masih ada. Oke, jadi teman-teman sudah mulai bisa buyback sedikit demi sedikit gitu ya. Kira-kira ya gunakan aja maksimum 10-20% dari plan investasi Anda untuk harga saat ini. Karena nanti kalau dia turun lagi sampai ke 40 ribu misalnya, teman-teman bisa masukkan lagi 20%-nya gitu ya. Jadi sudah 40% gitu ya. Nah, nanti berikutnya lagi kapan Pak? Itu kalau dia bisa sampai ke 30 ribu. Kalau kita lihat di sini banyak sekali candle-candle gitu ya, dan ini juga cukup tebal yang menandakan bahwa area ini itu kalau menjadi support akan cukup strong. Karena itu saya bisa katakan bahwa ini mestinya akan menjadi support yang sangat kuat gitu. Pak, kenapa kok kita nggak tunggu di sini aja baru invest gitu ya? Ya belum tentu dia bisa sampai sini gitu ya dalam beberapa waktu ini gitu. Karenanya saya katakan kalau teman-teman ada plan untuk invest, teman-teman sudah bisa masuk sebagian kecil di sini sekitar 10-20%. Dengan harapan adalah tentunya dia bisa main sampai ke angka 50-55 ribu. Dengan begitu kan setidaknya teman-teman bisa join ya kurang lebih $5.000 gitu ya kalau satu BTC-nya. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Sukses selalu buat kita semua. Salam profit.